Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan ngebahas materi bab selanjutnya, yaitu bab 5 mengenai produk grafika. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian produk grafika, mengidentifikasi berbagai jenis produk grafika, menyusun perencanaan usaha produk grafika, dan yang terakhir menerapkan usaha produk grafika yang sederhana. Nah, kali ini coba kalian amati dari gambar atau tayangan berikut. Berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah pertanyaan seperti biasa yang berkaitan dengan brosur. Nah, ini ada sebuah brosur ya. Kalian amati, buat pertanyaan mengenai brosur tersebut gitu. Nah, grafika itu sendiri apa sih? Nah, grafika itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata grafika berarti ilmu tentang mencetak pada kertas atau logam. Segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan dengan tujuan untuk disampaikan kepada khalayak gitu ya. Nah, ini pengertian dari grafika itu sendiri. Selanjutnya, nah, secara garis besar, grafika itu adalah suatu upaya atau cara untuk mengungkapkan pesan, gagasan, pikiran, dan informasi melalui suatu media yang ingin dicetak dan disajikan kepada khalayak. Nah, di sini ada produk grafika yang digunakan oleh masyarakat. Contohnya ada KTP, ada SIM, STNK, akte kelahiran, surat berharga lainnya ya. Nah, itu contoh-contoh dari produk grafika. Mungkin di luar sana banyak contoh yang lainnya ya dari produk-produk grafika itu sendiri. Selanjutnya ada buku. Nah, buku dalam KBBI, kata buku berarti lembar kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong. Saat ini buku sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia dan menjadi dokumen penting bagi perjalanan hidup seseorang. Nah, beberapa contoh buku antara lain buku tulis, buku bacaan, buku pelajaran, buku harian, buku tabungan, buku nikah, dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang pertama buku, selanjutnya ada kalender. Berdasarkan KBBI, kata kalender adalah daftar hari dan bulan dalam satu tahun. Penanggalan almanak atau takwim ya. Nah, fungsi kalender itu adalah sebagai pengingat waktu atau membuat jadwal selama satu tahun. Ini yang kedua ya, kalender contoh produknya. Yang ketiga ada buletin. Nah, ini buletin menurut eh, KBBI, buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga untuk kelompok profesi tertentu. Buletin pada umumnya terbit paling cepat 1 minggu sekali. Segmentasinya itu pasar dari buletin hanya untuk kalangan terbatas, biasanya seperti majalah ya, media-media cetak seperti majalah. Tapi buletin ini hanya untuk kalangan-kalangan tertentu dan percetakannya biasanya nggak banyak, hanya terbatas gitu untuk percetakannya. Selanjutnya majalah. Isinya majalah ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu majalah berita, majalah wanita, majalah remaja,
majalah sastra ataupun majalah ilmu pengetahuan tertentu. Jadi majalah tuh isinya tuh di dalam satu majalah itu isinya macam-macam. Ada beritanya, ada majalah wanita gitu ya. Terus ada remaja, ada sastra biasanya. Terus ada ilmu pengetahuan lainnya. Nah, menurut pengkhususannya majalah ini dibedakan menjadi majalah berita, majalah wanita, majalah remaja, olahraga, ada sastra dan majalah ilmu pengetahuan. Ini jadi dibagi-bagi berdasarkan fungsinya gitu ya. Berdasarkan kekhususannya. Majalah ini dibagi menjadi beberapa ya. Selanjutnya ada koran. Nah, koran berdasarkan KBBI itu adalah lembaran-lembaran kertas yang berisikan kabar atau berita dan sebagiannya terbagi dalam kolom-kolom. Biasanya sih 8 sampai 9 kolom. Nah, terbit setiap hari atau secara periodik surat kabar harian. Nah, pada umumnya koran terbit setiap hari dengan segmentasi pasar yang lebih luas dibandingkan dengan buletin atau majalah gitu. Kalau ya jadi bisa membedakan ya, kalau untuk koran ini terbitnya tiap hari gitu, tiap hari update beritanya terus terbit. Kalau majalah atau buletin mah itu biasanya terbatas gitu ya si penerbitannya. Selanjutnya yang keenam ada kartu nama. Kartu nama adalah sebuah identitas seseorang yang umumnya terbuat dari kertas tebal dengan ukuran kecil. Kartu nama ini berisikan biasanya nama orang, alamat rumah atau alamat kantor, nomor telepon, alamat surat elektronik dan website biasanya. Ya kalau biasanya orang-orang yang memiliki kartu nama itu biasa orang-orang yang em, orang-orang penting gitu ya, orang-orang yang pejabat khusus yang memiliki kartu nama. Jadi kalau dia memperkenalkan diri itu bisa memberikan kartu nama yang bisa dihubungi gitu. Selanjutnya ada spanduk atau banner. Nah, ini spanduk ini berdasarkan KBBI, spanduk adalah kain yang direntangkan yang berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. Nah, kain rentang biasanya spanduk kalian sudah hafal lah, kalau spanduk di jalanan tuh banyak sekali. Biasanya kalau banyak itu musim-musim pemilu tuh banyak banget spanduk-spanduk di mana di dalamnya berisi slogan, propaganda dan lainnya. Jenis spanduk yang terbuat dari plastik dengan ukuran lebih kecil sering disebut dengan banner. Biasanya ya, kalau yang lebih kecil itu disebut banner, kalau yang agak besar itu spanduk. Selanjutnya ada undangan. Nah, undangan ini adalah sebuah media atau sarana informasi untuk mengundang seseorang. Undangan ada beberapa jenis seperti undangan pernikahan, ulang tahun, undangan acara syukuran dan lainnya. Ya, udah tahu ya bentuk undangan seperti apa gitu. Brosur. Nah, brosur atau bisa disebut dengan adalah alat informasi tertulis untuk menggambarkan suatu peristiwa atau kegiatan. Brosur pada umumnya terdiri dari satu lembar kertas yang berisikan sebuah informasi. Ya udah tahu brosur biasanya pengumuman atau misalkan ya seperti dicontoh ya, ini ada misalkan perumahan pematang residence gitu ya, promo 10 promo 10 pembeli pertama katanya akan dapat diskon misalkan seperti itu. Terus biasa yang suka bagi-bagi di jalan ya, ada bagi-bagi brosur, biasanya ada promosi-promosi makanan harga diskon gitu ya, itu disebut dengan brosur. Baik anak-anak, untuk materi yang pertama dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa dicatat apa yang tadi Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak tentunya. Terus jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Yang terakhir jangan lupa di subscribe ya, di like, terus dinyalakan loncengnya biar nanti kalau ada informasi atau video baru nanti ada notif ke kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.